Selamat pagi Pak Didit dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok SIG akan mempresentasikan hasil pembahasan kami, hasil analisa terhadap satu jurnal yang kami pilih, yaitu tentang analisis implementasi sistem informasi geografis dalam pemeliharaan jalan lingkungan Kota Surakarta. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Eva Rosalia Segian, lalu ada kedua teman saya Cristiano Raimonza dan Evisi Omista Wibowo. Ada beberapa konten yang akan kami bahas, yaitu pada poin pertama tentang pendahuluan, lalu poin kedua teori dasar sistem informasi geografis, poin ketiga yaitu pendekatan perhitungan dan pemodelan geodatabase, lalu poin keempat analisis penerapan SIG dalam pemeliharaan jalan lingkungan pada Kota Surakarta, lalu yang terakhir ada tentang kesimpulan. Masuk pada pendahuluan, artikel berjudul Pemeliharaan Jalan Lingkungan di Kota Surakarta menggunakan sistem informasi geografis. Artikel ini diterbitkan dalam bentuk e-jurnal Matrix Teknik Sipil yang menyoroti pemanfaatan teknologi SIG untuk mendukung pertumbuhan pada Kota Surakarta. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana SIG digunakan dalam pemetaan dan pengolahan data jalan untuk meningkatkan efisiensi dan pengoptimalan alokasi sumber daya di dalamnya. Dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS 9.2, penelitian ini berhasil membangun basis data yang membantu dalam menyusun peta digital dan menyajikan kondisi jalan yang memerlukan pemeliharaan. Artikel ini mengidentifikasi juga bahwa penerapan SIG ini dalam pemeliharaan jalan ternyata mampu memperbaiki beberapa kelemahan sistem pendahulunya, terutama dalam hal integrasi dan pemutakhiran data. Masuk pada teori dasar sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menyajikan data yang berhubungan dengan lokasi di bumi. SIG adalah teknologi yang memadukan peta digital dengan data atribut yang memungkinkan visualisasinya berbentuk spasial dan analisis yang lebih mendalam. Teknologi ini mengintegrasikan operasi-operasi umum basis data seperti pengambilan data dan analisis statistik dengan kemampuan visualisasi yang khas, yaitu dalam bentuk peta. Hal ini pun yang menjadikan SIG sebagai alat yang sangat bermanfaat dalam berbagai bidang, termasuk teknik sipil, perencanaan wilayah, manajemen sumber daya alam, dan pemetaan lingkungan. Lalu dalam SIG juga biasanya diwakili dalam dua bentuk utama, yaitu data raster dan data vektor. Data raster ini adalah data yang terdiri dari grid atau pixel, di mana setiap pixel mewakili suatu nilai tertentu, misalnya elevasi, suhu, dan curah hujan. Representasi raster sangat cocok untuk data yang bersifat kontinu, seperti citra satelit atau peta topografi. Sementara itu, data vektor merupakan data yang terdiri dari titik, garis, dan poligon yang digunakan untuk mewakili objek fisik seperti jalan, bangunan, atau batas administratif. Lalu data vektor lebih akurat dalam menggambarkan fitur distrik dan sering digunakan dalam perencanaan infrastruktur, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Lalu SIG juga terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu perangkat keras atau hardware-nya dan perangkat lunak atau software. Adapun data sumber daya manusia dan metode atau prosedurnya. Perangkat keras mencakup komputer dan perangkat GPS sendiri yang digunakan untuk menangkap data spasial. Lalu perangkat lunaknya seperti ArcGIS untuk menyediakan alat-alat pengelola data spasial, melakukan analisis, dan untuk mengelola data spasial juga. Menyajikan hasilnya dalam bentuk peta digital. Lalu data merupakan komponen paling penting dari SIG yang meliputi data spasial seperti lokasi geografisnya dan data atribut informasi terkait lokasi tersebut.
Sumber daya manusianya yang kompeten diperlukan untuk mengoperasikan sistem ini dan melakukan analisis. Metode atau prosedur mencangkup langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Lalu konten selanjutnya tentang pendekatan perhitungan dan pemodelan geodatabase yang akan dijelaskan oleh teman saya Remonza. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan perhitungan dan permodelan geodatabase. Pendekatan perhitungan dan pemodelan geodatabase yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan survei lapangan untuk mendapatkan data kondisi fisik jalan secara langsung. Survei ini dilakukan berdasarkan pedoman tata cara penyusunan program pemeliharaan jalan kota yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Data yang dikumpulkan meliputi tingkat kerusakan jalan, lalu lintas harian rata-rata atau LHR, dan jumlah pemakaian jalan. Ketiga parameter ini menjadi indikator penting dalam menentukan prioritas penanganan ruas jalan yang ada. Setelah data dikumpulkan melalui survei lapangan, data tersebut akan diolah menggunakan perangkat lunak ArcGIS 9.2 dan dimasukkan ke dalam atribut tabel yang terkait dengan layer data spasial. Penyusunan geodatabase sendiri melibatkan beberapa langkah, termasuk pembuatan personal geodatabase, kemudian fitur dataset, import fitur kelas dan tabel, pembuatan hubungan antar kelas atau relationship class, kemudian penyusunan struktur basis data menggunakan alat geodatabase diagrammer. Nah, melalui proses ini, semua data dapat diintegrasikan ke dalam satu basis data yang terstruktur yang memudahkan visualisasi dan analisis dalam bentuk digital. Geodatabase yang dibangun dalam penelitian ini memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kemampuan pembaruan data. Dengan menggunakan geodatabase, data dapat diorganisir secara terpusat dan diperbarui sesuai kebutuhan, baik melalui penambahan data baru maupun modifikasi data yang sudah ada. Hal ini memungkinkan proses pemeliharaan jalan yang lebih sistematis dan responsif terhadap kondisi lapangan yang selalu berubah. Pemutakhiran data secara berkala memungkinkan informasi mengenai kondisi jalan yang selalu up to date, yang sangat penting dalam perencanaan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Nah, selain itu, penggunaan geodatabase dalam SIG memudahkan visualisasi data dalam bentuk peta digital yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi jalan di kota Surakarta sendiri. Peta ini menampilkan prioritas pemeliharaan berdasarkan tingkat kerusakan dan intensitas lalu lintas, sehingga membantu Dinas Pekerjaan Umum dalam merencanakan alokasi sumber daya secara lebih efisien. Visualisasi spasial yang dihasilkan dari geodatabase tidak hanya memudahkan identifikasi jalan yang membutuhkan penanganan segera, tetapi juga membantu dalam menyusun strategi pemeliharaan yang lebih efektif berdasarkan data yang terintegrasi. Kemudian ada keunggulan lainnya dari pendekatan ini, yaitu kemampuannya dalam melakukan analisis spasial yang lebih kompleks, seperti analisis keterkaitan antara kondisi jalan dengan faktor lingkungan, tingkat penggunaan jalan, dan distribusi populasi. Analisis ini dapat digunakan untuk merencanakan intervensi pemeliharaan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan SIG, semua informasi terkait kondisi jalan dan faktor-faktor pendukung lainnya dapat diakses secara bersamaan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan didukung oleh data yang valid. Dengan pendekatan perhitungan yang berbasis data lapangan, permodelan geodatabase, dan visualisasi spasial yang terintegrasi, SIG terbukti alat yang sangat efektif dalam mendukung pemeliharaan infrastruktur jalan. Proses pemeliharaan yang didukung oleh teknologi SIG menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan infrastruktur di perkotaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Elvis Omista. Yang berikutnya ada analisis penerapan SIG dalam pemeliharaan jalan lingkungan.
yang dimana penerapan SIG dalam pemeliharaan jalan lingkungan Kota Surakarta memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam hal integrasi data, visualisasi, dan perencanaan pemeliharaan jalan serta efisien. Berikut ini adalah analisis lebih mendalam mengenai penerapan SIG dan konteks pemeliharaan jalan dan lingkungan. Yang pertama ada integrasi data spasial dan atribut yang efektif. SIG memungkinkan integrasi data spasial dan atribut data dan data atribut dalam suatu basis ditayangkan terpusat, sehingga mempermudah dalam memantau kondisi jalan dan menentukan prioritas pemeliharaan. Dalam penelitian ini, peta digital yang dihasilkan dari geodatabase diberikan gambaran visual yang komprehensif terkait kondisi existing dari 54 ruas jalan di Kecamatan Laweyan dan memerlukan pemeliharaan rutin. Yang berikutnya ada visualisasi data untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kemampuan SIG dalam menyajikan data spasial secara visual sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai tingkat kerusakan dan volume lalu lintas harian dapat divisualisasikan melalui peta tematik yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Peta ini tidak hanya memberikan gambaran distribusi kerusakan jalan, tetapi menunjukkan urgensi penanganan berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Dengan demikian, SIG mendukung penentuan prioritas pemeliharaan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Yang berikutnya ada perencanaan pemeliharaan yang sistematis dan berbasis data. Pemeliharaan SIG dalam penyusunan program pemeliharaan jalan memungkinkan perencanaan yang lebih sistematis dan berbasis data yang akurat melalui penggunaan geodatabase. Data yang relevan terkait kondisi fisik jalan, tingkat kerusakan, dan intensitas lalu lintas dapat diakses dan diperbarui secara berkala. Hal ini nyata di lapangan dan memastikan bahwa prioritas penanganan didasarkan pada data yang up-to-date. Yang berikutnya ada efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Salah satu manfaat utama penerapan SIG dalam pemeliharaan jalan adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan menggunakan peta digital yang memvisualisasikan kondisi jalan, pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengidentifikasi ruas jalan dengan membutuhkan perbaikan segera dan merencanakan alokasi sumber daya secara lebih optimal. Yang berikutnya adalah analisis risiko dan perencanaan strategis. Dalam hal ini, dengan menggabungkan data kondisi jalan dengan faktor lingkungan seperti curah hujan dan daerah rawan banjir, SIG dapat digunakan untuk mengidentifikasi ruas jalan yang berisiko mengalami kerusakan lebih parah di masa mendatang. Dengan informasi ini, perencanaan pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih strategis untuk mengantisipasi risiko kerusakan yang lebih besar dan meminimalisir dampak negatif terhadap penggunaan jalan. Yang berikutnya ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan SIG dalam pemeliharaan jalan juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur publik dengan data yang dapat diakses dan divisualisasikan dalam bentuk peta digital. Pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat umum dapat memperoleh informasi terkait kondisi jalan dan rencana pemeliharaan. Hal ini memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja pemeliharaan, sehingga meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur jalan.
Yang berikutnya dan yang terakhir yaitu kemampuan analisis spasial yang lebih mendalam. Dalam analisis spasial yang digunakan dengan SIG memungkinkan penentuan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi jalan. Misalnya, analisis overlay dapat digunakan untuk mengidentifikasi ruas jalan yang berada di kawasan padat penduduk dan memiliki tingkat lalu lintas yang tinggi, sehingga memerlukan prioritas pemeliharaan lebih tinggi. Dengan berbagai manfaat yang disebutkan, penerapan SIG dalam pemeliharaan jalan lingkungan Kota Surakarta tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pemeliharaan, tetapi juga memberikan pendekatan yang lebih modern dan terintegrasi dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Di sini ada peta prioritas pemeliharaan jalan lingkungan Kota Surakarta yang kami dapatkan dari jurnal yang telah kami analisis. Dalam kesimpulan ini, penelitian mengenai pemeliharaan jalan lingkungan di Kota Surakarta menggunakan sistem informasi geografis menunjukkan bahwa penerapan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeliharaan. Melalui penggunaan perangkat lunak ARGIS 9.2, data survei kondisi jalan diolah menjadi geodatabase yang memudahkan dalam penyusunan peta digital yang informatif. Penerapan SIG dalam pemeliharaan jalan memungkinkan integrasi dalam data spasial dan atribut secara efektif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait prioritas penanganan jalan. Pendekatan perhitungan dengan survei lapangan, pengelolaan data dalam geodatabase, serta visualisasi dalam bentuk peta digital, semuanya berkontribusi dalam penyusunan program pemeliharaan yang lebih proaktif, modern, dan sistematis. Dengan demikian, SIG menjadi alat yang sangat berguna dalam teknik sipil, khususnya dalam konteks pemeliharaan infrastruktur jalan, untuk mencapai tujuan pemeliharaan yang lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.